Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes. Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari berita nasional. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Sabtu 7 Agustus 2022 malam digiring ke Makobrimob. Apa yang dilakukan Verdi Sambo hingga membuatnya kini mendekam di Makobrimob? Menanggapi hal itu, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Salah satu pelanggaran etik yang diduga dilakukan Verdi Sambo adalah mengambil rekaman video CCTV pembunuhan Brigadir J. Pengambilan CCTV ini merupakan salah satu pelanggaran prosedur olah tempat kejadian perkara atau TKP yang diduga dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri mengatakan, Verdi Sambo sebelumnya telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi mengatakan sebelumnya Irsus Polri telah memeriksa 10 saksi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Sambo. Kini status Sambo masih dalam pemeriksaan. Selanjutnya berita regional Tribuners. 3 warga desa Tegalrejo Dringu, Kabupaten Probolinggo tersangka kasus perjudian remi akhirnya menyerahkan diri ke unit Reskrim Polsek Dringu, Probolinggo. Ketiga tersangka masing-masing Agus, Moh Koiron, dan Nunung. Sebelum menyerahkan diri ke polisi, ketiga tersangka ini sempat kabur saat polisi menggerebek lokasi judi remi di desa Tegalrejo Dringu, Kabupaten Probolinggo. Kapolres Probolinggo AKBP Tengku Arsya Kadafi mengatakan penangkapan ketiga tersangka bermula dari adanya informasi masyarakat tentang adanya perjudian remi di desa Tegalrejo. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dan melakukan penggerebekan di area lokasi perjudian. Sayangnya para tersangka sempat melarikan diri. Usai penemuan barang bukti tersebut, petugas melakukan rangkaian penyelidikan. Selanjutnya, ketiga tersangka menyerahkan diri dengan datang ke Polsek Dringu pada Kamis 4 Agustus 2022. Selanjutnya berita selebriti Tribuners. Andri Bayu Aji terlihat tampil dalam konser 36 tahun Kahitna di G-Expo Convention Center dan Titer pada Sabtu 6 Agustus 2022. Diketahui jika Andri sempat terlibat kasus penyalahgunaan narkotika jenis benzodiazepin pada 2 Juni 2022. Andri pun hanya menjalani masa rehabilitasi setelah diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Kembalinya Andri disambut bahagia para personel Kahitna, Hedi Yunus, Carlos Samba, dan Mario Ginanjar. Lebih lanjut, Carlos Samba mengungkapkan jika selama ditinggal Andri, posisi gitaris digantikan dengan Indra. Sehingga saat ini formasi Kahitna dalam konser 36 tahun ini pun sudah lengkap. Sebagai informasi, Andri Bayu Aji ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 2 Juni 2022. Andri Bayu Aji ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis benzodiazepin. Atas perbuatannya, Andri Bayu Aji disangkakan 62 JO pasal 37 ayat 1 UU RI nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Berita terakhir dari olahraga Tribuners. Ada beberapa calon tim yang berpotensi menjadi lawan tanding Timnas U16 Indonesia di semifinal Piala AFF U16 2022. Adapun beberapa calon tersebut meliputi Timor Leste dan Malaysia yang saat ini menjadi pemuncak klasemen pada masing-masing grupnya di Piala AFF U16 2022. Akan menjadi undian menarik jika Indonesia bertemu Malaysia yang tak lain berstatus sebagai rival bebuyutannya di babak semifinal mendatang. Timnas U16 Indonesia sejauh ini menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022, tepatnya setelah mengalahkan Vietnam pada Sabtu 6 Agustus 2022. Jika melihat potensi lawan yang dihadapi Timnas U16 Indonesia di babak semifinal, skuad Garuda bisa saja mendapatkan kejutan lawan tanding. Hal ini melihat peta kekuatan tim-tim yang berpartisipasi di Piala AFF U16 2022. Timnas U16 Indonesia kemungkinan besar akan bertemu dengan juara grup B dan grup C di semifinal.
Jika melihat kondisi klasemen yang ada, grup B masih menyimpan kejutan lantaran puncak klasemen masih dipegang Timor Leste. Lalu, grup C menghadirkan Malaysia sebagai pemuncak klasemen sementara. Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan YouTube channel tribunnews.com. Memes pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.